2111056 dari Departemen Teknik Biomedik. Pada video ini, saya akan melakukan sebuah observasi secara virtual mengenai salah satu museum yang ada di Jakarta, yaitu Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum ini didirikan oleh para ilmuwan Belanda tanggal 24 April 1778, yang kemudian diresmikan pada tahun 1868. Hingga saat ini, koleksi yang dikelola museum berjumlah 141.899 benda, yang terdiri dari 7 jenis koleksi, yaitu koleksi prasejarah, arkeologi, keramik, numismatik, heraldik, sejarah, etnografi, dan geografi. Museum ini biasa disebut Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah yang terbuat dari perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand yang pernah berkunjung pada tahun 1871. Selain itu, Museum Nasional ini juga disebut Gedung Arca karena di dalam museum ini banyak menyimpan berbagai jenis dan bentuk arca dari berbagai periode. Di museum ini terdapat 2 gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B. Gedung A pada Museum Nasional digunakan untuk ruang pameran dan penyimpanan koleksi, sedangkan Gedung B digunakan untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, serta perpustakaan. Di lantai 1 terdapat sejarah manusia Indonesia dan lingkungannya sejak masa prasejarah. Terdapat fosil-fosil manusia purba yang sebagian besar berasal dari Sangiran. Di lantai 1 ini juga terdapat diorama atau penggambaran kehidupan manusia purba, mulai dari bagaimana mereka membuat alat dari batu hingga mencari sudut tajam batu untuk digunakan berburu. Kemudian di sana juga terdapat koleksi yang berasal dari Gini Manuk, Bali, yang berisi tentang cara penguburan manusia kuno yang bermacam-macam. Di lantai 2 juga terdapat berbagai macam koleksi, seperti prasasti Melawarman I, kemudian tugu peresmian-peresmian kuno, replika batu nisan Sultanah Naharasha, hingga peninggalan Samudra Pasai, yaitu berupa nisan beliau yang terkenal karena memiliki banyak kaligrafi. Kemudian di sini juga terdapat kompas kapal dan juga terdapat ditampakkan gambar masjid kuno yang berbentuk seperti pura, yang menunjukkan terdapat akulturasi antara agama Islam dan Hindu. Di lantai ini juga terdapat timbangan Banjar yang berasal dari Kesultanan Banjarmasin, yang mana pada zaman dahulu timbangan itu digunakan untuk menimbang pajak upeti kepada raja. Berikutnya di lantai 3 terdapat gambaran dan penjelasan tentang organisasi sosial dan juga penyimbolan status sosial masyarakat. Kemudian terdapat juga sebuah penggambaran mengenai ritual kuno ketika melakukan ritual memanggil hujan. Kemudian juga terdapat penjelasan status sosial seperti yang ada di Hindu, yaitu Ksatria, Brahmana, dan Arya. Dan juga terdapat piring yang bertuliskan sebuah kaligrafi Islam, yang mana hal tersebut menandakan terdapat akulturasi antara Cina dan Islam. Di lantai teratas, yaitu lantai 4, terdapat 2 ruangan yang banyak berisi emas dan perak. Adapun pembagian ruangan ini adalah salah satu ruangan berisi penemuan barang-barang yang berasal dari Jawa Tengah, sedangkan yang satunya lagi berisi barang-barang yang berasal dari Jawa Timur. Dan di sini kita dapat melihat terdapat barang-barang yang berbahan dasar seperti emas, perak, zamrud, dan lain-lain.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki oleh Museum Nasional ini cukup besar. Potensi yang pertama adalah letak museum yang sangat strategis, yaitu berada di depan halte Transjakarta, sehingga dapat memudahkan pengunjung yang menggunakan transportasi umum untuk menuju ke museum ini. Selanjutnya, museum ini memiliki lebih dari 140.000 objek yang terdiri dari 61.000 artefak prasejarah, kemudian 5.000 artefak arkeologi dari seluruh Indonesia dan Asia, serta objek bersejarah lainnya. Koleksi museum ini termasuk yang terkaya, terlengkap, dan terbaik dari jenisnya di Indonesia, dan juga merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Yang terakhir adalah museum ini memiliki lahan yang cukup luas, yaitu sebesar 26.500 meter persegi. Hal ini bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan karena masih terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan lagi seperti membuat taman hiburan ataupun taman. Sekian dan terima kasih.